Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, salam kenal ya. Saya Nur Fadilah dan saya akan memfasilitasi diskusi atau perkuliahan ya, pembelajaran mata kuliah pendidikan gizi dan pengelolaan UKS. Iya, Bu. Oke. Nah, teman-teman, biasanya kalau sesi pertama itu kita kenalan dulu nih. Ya, jadi saya persilakan teman-teman kalau tidak ada kendala boleh buka kameranya ya, tapi kalau ada masalah boleh ditutup ya supaya lebih bisa mengenal. Saya terus terang memiliki kelemahan dalam hal mengingat ya. Saya cukup pelupa, jadi mungkin silakan teman-teman kalau kita ketemu di mana gitu ya, di kampus atau di tempat lain diingatkan ya, saya mahasiswanya Bu gitu ya. Baik, cara memperkenalkan dirinya bagaimana ya? Kemarin itu saya sudah memberikan tugas ke teman-teman sesi pertama. Silahkan kalau yang ingin berkenalan melalui sosial media, saya sudah share sosial media saya. Nah, saya minta teman-teman nanti kalau di sini kita tidak bisa semuanya berkenalan, nanti kita bisa lanjutkan via sosial media ya, teman-teman yang punya sosmed. Silakan membuat video perkenalan atau slide ya atau e-poster gitu atau apapun untuk saya bisa melihat ya karakteristik teman-teman seperti apa gitu ya. Kemudian oke, saya share screen ya teman-teman. Mata kuliah kita ini namanya Pendidikan Gizi dan Pengelolaan UKS ya. Sesi ini kita akan melakukan perkenalan, kemudian overview materi pembelajarannya bagaimana, kemudian saya berharap juga bisa membangun komitmen belajar ya, teman-teman. Kemudian ada tulisan you are what you eat. Boleh langsung yang ingin memberikan komentar, boleh juga melalui chat atau saya tunjuk nih. Najwa, boleh Najwa? Najwa Elfitri. Iya, Bu, hadir, Bu. Oke, silakan Najwa. Itu gambar apa atau ungkapan apa? Lucu, Bu, yang burger. Yang burger lucu. Oke, terus yang sebelahnya kok dikomentarin burgernya aja, kamu suka ya? Iya, Bu, suka. Lucu. Oke, Najwa suka sama burger. Terus burger lucu. Baik. Yang lain siapa nih? Areisha Citra Nur Sabita. Panggilannya apa, Kak? Bita, Ibu. Siapa? Bita? Iya, Bita. Oke, Bita, silakan. Silakan Kak Bita. Itu brokoli ya, Ibu? Ya, menyerupai brokoli ya. Iya. Terus? Ada tangan sama kakinya. Ada tangan. Kayak lagi berpose gitu ya. Oh, lagi pose ya. Oke, kemudian apa lagi? Komentarnya. Sama di bawah burgernya itu wortel bukan sih, Bu? Di bawah burger apa? Ini yang jadi kaki ini ceritanya. Iya, wortel ya. Oh, menurut kamu mirip wortel ya? Iya. Baiklah. Baik. Lagi masih ada, Kak Bita? Udah, Ibu. Udah. Satu lagi dong. Saya, Bu. Satu lagi siapa yang mau kasih komentar? Saya dong, Bu. Mana? Ayo, langsung. Kalau sering makan burger tuh nggak sehat. Oke, ini siapa nih? Kok saya nggak bisa lihat ya, sebentar. Rabina Aurelia, Bu. Rabina Aurelia, oke. Iya, Bu.
Gimana? Kalau dimakan terus, dia nggak sehat gitu ya, kalau yang burger. Terus? Ya kalau makan sayuran jadi kayak hidup sehat gitu lah Bu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Rabina. Jadi kalau menurut Kak Rabina, kalau makanannya sayuran, ini dicontohkan brokoli ya. Di sini kita lihat tubuhnya itu tidak buncit gitu ya, Karabina ya. Jadi proporsional antara tinggi dengan berat badannya gitu. Sementara kalau kita makan burger terus, itu khawatirnya nanti jadi tidak sehat ya, tidak baik karena zat gizi tertentu akan menumpuk di bagian tubuh tertentu dan ini berbahaya gitu ya. Nah, kemudian di bawah ada tulisan tuh you are what you eat. Ya, itu maksudnya apa? Kamu adalah apa, Kak Bita? Kumur-kumur. Kak Rosnai? Kamu adalah apa yang kamu makan. Yes. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi apa yang kita makan itu kemudian akan menjadi berdampak gitu ya terhadap kita. Ada juga orang bilang apa yang kita makan itu menjadi identitas gitu. Jadi kalau kita makan di restoran tertentu gitu ya akan beda citranya, citra diri kita gitu ya dengan kalau kita makan jajanan di pinggir jalan misalnya gitu ya, atau di warung Tegal misalnya gitu ya. Nah, jadi ada ungkapan seperti itu. Nah, ini bisa menggambarkan bahwa makanan itu sangat mempengaruhi diri kita gitu ya. Kalau kita sebagai muslim tuh gimana? Anjurannya kalau tentang makanan. Kak Rosa. Kak Rosa nih. Makanan yang baik, sehat, dan bergizi, yang Baik, halal. bergizi, halal. Gitu ya? Oke. Ya, betul. Jadi kalau orang Islam kita diajarkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Halal dan baik. Baik itu bisa bergizi, sehat, tidak beracun dan seterusnya. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah merespons. Ini baru yang pertama. Berikutnya. Nah, teman-teman yuk kita main. Ini ada, teman-teman kalau megang handphone, kalau pakai handphone silahkan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode atau kita boleh menggunakan QR code 850417 menti.com. Ya, kalau sudah muncul di layar boleh kasih tanda ya, boleh di situ ada love mungkin, boleh diklik tanda cintanya. Boleh kalau masih bingung-bingung pakai tanda tanya, boleh klik tanda yang lain, disilakan. Ya, sudah ada 7 yang merespons. Kita tunggu sampai, ini kita sudah ada 44 orang ya. Kita tunggu sampai 30 deh. Boleh sambil kenalan ya teman-teman. Saya sebenarnya dosen di resminya tuh dosen di program studi kesehatan masyarakat ya teman-teman. Jadi teman-teman saya ini bukan dosen yang home base-nya dari program studi PGSD. Jadi kemarin saya dapat informasi tuh dari Bu Nur Fadliah ya, senior saya. Jadi katanya ini sering banget nih anak PGSD mau ngontak saya tapi masuknya ke Bu Nur Fadliah ya karena memang Bu Nur Fadliah itu dosen asli ya, dosen yang home base-nya di PGSD sementara saya home base-nya di kesehatan masyarakat. Jadi wajar kalau teman-teman mungkin jadi salah kamar ya. Nggak apa-apa ya, jadi kenal sama beberapa dosen yang lain. Oke, kemudian sedikit tentang saya ini sekolahnya S1-nya di Kesehatan Masyarakat UMJ. Ya, jadi saya sama dengan teman-teman dulu mahasiswa UMJ, Fakultasnya Kesehatan Masyarakat, kemudian saya lanjut S2 Kesehatan Masyarakat juga di UI, kemudian
terakhir saya ambil S3-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, waktu itu saya bertemu ya, kenalan ya, satu kelas dengan Pak Azmi, waktu itu ketua program studinya PGSD. Gitu ya. Jadi karena saya satu kelas, kemudian Pak Azmi menawarkan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Ya, jadi alhamdulillah ya, qadarullah kita jadi bertemu nih sekarang. Ya. Baik, ini sudah ada 21. Ada teman-teman sambil menunggu yang lain join, ada yang mau cerita tentang dirinya? Siapa yang tinggalnya di dekat kampus? Akamsi? Jauh? Ada yang dari ada yang sudah sambil mengajar, teman-teman? Tidak ada? Kakak Rabina ngajar? Wah, enggak, Bu. Enggak. Oh, oke. Tapi mau ngajar ya? Ini kayaknya muka-muka guru yang baik semua ini. Enggak, Bu, enggak, Bu. Kakak Rosadi? Kenapa? Kakak Rosadi ngajar nggak? Sambil ngajar nggak sekarang? Enggak, Bu. Enggak. Oh. Ngajar di itu juga termasuk loh, ngajar TPA, siapa tahu ya kan, ngajar TPQ atau ngajar privat gitu. Kan itu ngajar juga. Atau jadi pelatih pelatih tari, pelatih pramuka gitu-gitu. Udah enggak, Bu. Apa Kak Rasani? Udah enggak, Bu. Saya mau kuliah. Oh, udah enggak. Jadi mau fokus kuliah. Baik. Oke, 24 orang kita lanjut ya yang sudah kasih tanda cinta nih, 25. Kita lanjut. Nah, sekarang siapa yang sudah membuat konten perkenalan di sosmed? Ada? Jangan lupa tag saya ya. Kemudian saya minta ada statement ya, pernyataan tentang kalau di SD, mungkin kalau teman-teman itu ada yang punya adik atau keponakan atau tetangga yang masih sekolah di SD, ya itu coba ditanya-tanya apakah mereka pernah mendapatkan pernyataan gitu ya, pernyataan mungkin yang tidak menyenangkan atau boleh juga yang menyenangkan tentang bentuk fisik tubuhnya atau ukuran tubuhnya. Ya, jadi mungkin kalau yang tidak menyenangkan itu terkait dengan bullying, bullying yang terkait dengan body shaming gitu ya, kalau ada. Atau mungkin kalau teman-teman belum ketemu, berarti teman-teman boleh baca-baca atau diskusi dengan temannya, kemudian memberikan komentar pribadi tentang body shaming itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana? Nanti teman-teman boleh tag saya ya, jangan lupa supaya saya bisa lihat. Oke, kemudian, nah, silakan teman-teman, bagaimana cuaca hati teman-teman hari ini? Kalau saya tanya cuaca, berarti jawabannya cuaca ya, teman-teman ya. Apa, mendung? Oh, ini cerah. Alhamdulillah, secerah hari ini ya. Hari ini sudah kelihatan cahaya matahari ya. Biasa saja. Oke, oh senang. Alhamdulillah. Mungkin karena kemarin ada gempa gitu ya di beberapa wilayah. Boleh juga. Oh, ada yang hujan. Oh, cuaca hatinya hujan ya. Hujannya hujan gerimis atau hujan apa namanya? Oh, ada yang berawan, ada yang Allahu Akbar, mendung nih. Ada yang angin puting beliung mungkin. Alhamdulillah senang. Cerah-cerah, oke. Baik. Sad. Oh, ada yang lebih lagi sedih ya. Oh, ya Allah, sedih banget Bu. Ya Allah, ini kenapa ada beberapa yang merasa sedih ya? Pelangi. Wah. Boleh berbagi nih siapa yang lagi sedih? Happy Kiowo. Happy Kiowo ini apa artinya ya?
Apa tuh Kak? Happy Kiowo ini maksudnya apa? Nama orang. Ada yang bisa bantu menjelaskan kepada saya tentang cuaca hatinya hari ini? Yang mau curhat boleh ya. Ini yang sedih nih boleh nih, kenapa sedihnya? Atau kalau mau japri saya juga nggak apa-apa nanti ya. Oke, tapi kebanyakan di sini saya lihat senang, bahagia gitu ya. Cerah-cerah. Oke, ada yang berawan. Ini kenapa nih? Ada yang kehilangan sesuatu mungkin ya. Nah, teman-teman kenapa ya saya bertanya tentang cuaca hati? Karena ini nanti akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari gitu ya. Kita nggak bisa belajar tuh sebenarnya kalau hatinya lagi sedih. Ya kalau anak-anak apalagi tuh ya, kita harus bikin senang dulu, happy dulu gitu ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman setiap kali kita bertemu, ya wajar sih ya, namanya manusia punya perasaan ya, tidak selalu harus senang. Tetapi saya berharap setiap sesi kita bertemu nanti, teman-teman itu, saya juga itu menang banyak gitu ya. Jadi mendapatkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya dari setiap aktivitas kita di kelas-kelas kita hari ini dan nantinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ada kendala gitu ya, mungkin terutama yang sifatnya akademik boleh dikonsultasikan gitu ya kepada saya, atau mungkin kalau hal yang lain mungkin nggak apa-apa juga, boleh juga mungkin kita bisa cari penyelesaiannya sama-sama gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting juga? Karena ini menunjukkan kesehatan. Nah, ternyata suasana hati itu menunjukkan kemampuan ya, kemampuan mengenali suasana hati itu menunjukkan eh, kondisi kesehatan mental seseorang. Ya, jadi kalau orang yang bisa mengenali suasana hatinya, itu dia akan cenderung untuk bisa lebih mengendalikan ya, lebih bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Jadi startnya dari mengenali dulu, mengenali perasaannya ya. Boleh kita lanjutkan ya, teman-teman. Berikutnya, nah, sekarang saya ingin tanya, bagaimana kebiasaan teman-teman? Mungkin ada yang lupa atau sengaja melewatkan sarapan, ada yang kalau ke kampus cukup jalan kaki atau memang suka jalan kaki ya, tidak harus ke kampus nih. Saya suka nih kalau ke warung atau ke rumah teman gitu ya, mungkin yang suka jalan kaki ini boleh tidak harus ke kampus ya. Pokoknya senang bergerak gitu ya. Kemudian punya akun sosmed lebih dari 3. Oh, ini banyak juga ternyata ya. Saya juga punya akun sosmed lebih dari 3. Menyesuaikan. Ternyata ini yang paling banyak ini skip sarapan ya. Oke, ini yang suka jalan-jalan ya, jalan kaki ini lumayan ya. Ada juga nih yang pilih. Tapi memang ternyata yang suka skip sarapan ini semakin besar ini persentasenya ya, proporsinya. Nah, ini yang suka skip sarapan boleh cerita nggak kenapa? Ayo, ada yang mau ngaku? Ada yang mau cerita? Aresya, Abita? Sakit perut, Bu, kalau sarapan. Oh, gitu. Kamu sarapannya apa kali? Kulit durian kali kamu sarapannya ya? Nasi, Bu. Nasi. Jadi gimana? Jadi makan siang langsung atau snack time aja gitu? Paling siang, Ibu. Sampai jam berapa tuh berarti? Kamu makan siangnya jam berapa? Sebelum zuhur? Iya, zuhur. Oke, sekitar zuhur ya. Jadi selama bangun tidur sampai zuhur itu kamu nggak makan apa-apa, Pita?
Minum gitu? Paling ngemil, cuma ngemil sih Ibu, kalau kayak sarapan nasi, roti gitu enggak, paling ngemil gitu. Oke. Ngemilnya apa? Ketoprak lagi. Kayak snack-snack gitu Bu. Oke. Bita, kalau buah suka nggak Bita? Suka Ibu. Buah suka. Oke, baik-baik. Nah, ini banyak nih ternyata kita ya. Ternyata kalau sarapan malah sakit perut gitu ya. Ada yang sama dengan Bita? Ini sejak kapan? Banyak Bita? Bu, banyak. Banyak ya. Aurel juga. Jadi nggak pada makan pagi ya. Lumayan sih bisa ngirit ya kalau anak kos ya. Baik. Kita akan diskusikan nanti ya, kalau kebiasaan seperti ini baik atau tidak, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman siapa yang bisa menyebutkan aspek kesehatan? Didorong nggak? Sorry ya, ada iklan di rumah saya. Aspek kesehatan itu ada beberapa aspek. Siapa yang bisa menyebutkan? Kakak Rosani, aspek apa saja yang diketahui? Sehat dilihat dari apanya? Sehat Fisik, terus fisik, psikis, oke. Dua ya, fisik, psikis. Yang lain mau menambahkan? Kakak Bita? Kakak Rabina? Pola hidup Bu. Pola hidup, kebiasaan ya berarti ya, perilaku. Oke. Kakak Ismi? Kesehatan mental Bu. Mental, oke. Mental itu sama dengan psikis atau psikologis ya. Baik, tadi sudah disebutkan Kakak Ismi, terima kasih. Oke, kita lihat ya. Fisik biologis tadi sudah disebutkan, ya ini badan kita ya. Kemudian tadi psikologis, mental atau jiwa atau psikis sama aspek kedua. Yang ketiga, sosial. Ya, jadi kalau badannya bagus ya, baik. Kemudian bisa berpikir dan merasa dengan baik, tapi kalau dia diam saja di rumah dan tidak punya teman, itu patut dicurigai juga, jangan-jangan dia tidak sehat secara sosial ya. Kemudian satu lagi religius, ya religiositas. Jadi kalau menurut WHO, teman-teman kalau baca definisi kesehatan menurut WHO itu cuma ada 3 aspek, ya fisik, psikologis, kemudian sosial. Stop. Tapi kalau di Undang-Undang Kesehatan kita, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 ya kalau saya tidak salah, itu ada 4 aspek. Ya, jadi aspek yang berikutnya adalah aspek religius. Teman-teman nanti boleh juga berkomentar kenapa sih aspek religius ini menjadi penting buat kesehatan. Gitu ya, pada pada negara-negara tertentu mungkin dia tidak menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita perhatikan ya, di setiap negara itu akan ada masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan itu bukan cuma masalah penyakit ya, tapi hal-hal yang bukan penyakit itu juga bisa menjadi masalah kesehatan ya. Kemudian permasalahan kesehatan ini biasanya orang kalau melihatnya dari sisi penyakit, maka dia akan menjadi situasi yang sifatnya di hilir ya. Hilir itu maksudnya kalau di sungai itu berarti sudah di ujung ya. Jadi misalnya kalau kondisi ibu-ibu yang hamil dan melahirkan misalnya gitu ya. Hamil dan melahirkan itu masalah kesehatan atau bukan?
Ya, sebenarnya kalau dia normal saja dia tidak menjadi masalah kesehatan, ya. Masalah situasi yang wajar gitu ya, yang setiap perempuan normal bisa mengalaminya gitu. Tetapi kalau dia mengalami komplikasi, maka itu akan menjadi permasalahan kesehatan gitu ya. Nah, ini menjadi indikator kesehatan yang utama nih di negara kita, misalnya kejadian kematian maternal, kematian bayi gitu ya, kematian balita itu dianggap masih cukup tinggi ya, masih sulit untuk diturunkan bersamaan dengan permasalahan lain gitu ya. Nah, beberapa hal yang sifatnya di hilir tadi itu sebaiknya kita upayakan pencegahannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita nunggu kasus gitu ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kita gitu ya. Kalau belum banyak yang mati gitu ya, maka itu belum dianggap menjadi masalah gitu ya. Nah, ini masalah mindset ya, masalah cara berpikir. Nah, pada negara-negara yang maju itu angka kematian apa namanya? Kematian prematur ya, prematur death atau kematian sebelum dari dia mencapai usia harapan hidupnya itu ternyata tinggi bukan karena penyakit. Tetapi kalau teman-teman perhatikan itu penyebabnya bunuh diri dan pembunuhan ya. Ya kita sering dengar kasus tuh anak-anak di sekolah gitu ya, atau di bar atau di bioskop atau dimanapun gitu suka terjadi penembakan. Kasus penembakan di sekolah di negara-negara tertentu itu sangat tinggi ya. Pada suatu periode juga kasus bunuh diri itu juga sangat tinggi di negara-negara tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata kesehatan itu bukan cuma masalah fisik, biologis, psikologis, dan sosial, tapi juga salah satunya yang menjadi aspek yang penting buat kita itu religius. Nah, beruntung ya kita ya di negara Indonesia ini dasarnya ketuhanan gitu ya. Jadi harusnya sih orang yang tidak punya Tuhan itu tidak diterima di Indonesia gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ini tes-tes sederhana ya sementara ya. Apa yang dimaksud zat aditif? Silakan dipilih dari 3 pilihan yang ada. Apakah itu zat yang mengakibatkan kecanduan atau bahan tambahan makanan atau makanan yang terbuat dari bahan sintetis? Jangan khawatir ya, ini tidak akan merusak citra teman-teman. Saya cuma ingin tahu saja nih teman-teman kira-kira apa informasi yang didapat sejauh ini seperti apa. Ini contoh istilah yang kita nanti mungkin akan sering dengar gitu ya, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan gizi dan makanan gitu ya. Ada istilah yang mirip-mirip gitu ya, yang maknanya itu berbeda. Baik. Nah, sudah semakin banyak. Ini nggak ada yang milih makanan yang terbuat dari bahan sintetis ya. Ketahuan ini kayaknya pilihannya apa namanya? Pengecohnya ketebak ya. Oke, 19 orang sudah memberikan respons. Oke, 22 orang. Baik ya. Nah, ini teman-teman sudah banyak yang memilih paling pilihan terbanyak itu bahan tambahan makanan. Kemudian berikutnya adalah zat yang mengakibatkan kecanduan. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Masih bisa dipilih teman-teman. Pilihan yang kedua tadi ya, yang teman-teman jawab paling banyak, ya bahan tambahan makanan. Kalau yang satu tadi itu sebenarnya adalah bahan yang mengakibatkan kecanduan, itu disebut zat adiktif ya, adiktif ya, pakai K. Ya, jadi adiktif itu bahan yang mengakibatkan kecanduan. Yang paling mengakibatkan kecanduan itu diantaranya rokok, ya kalau menurut riset. Nah, sementara kalau zat aditif itu adalah bahan tambahan makanan. Nah, ini sering kali kita dapatkan ya.
Nah, teman-teman, kalau yang tadi snack time-nya itu suka jajan-jajan, nah teman-teman bisa lihat ya, ada pewarna makanan, ada pemanis buatan, kemudian ada pemberi penguat rasa atau pemberi aroma, flavor enhancer ya, penguat rasa, kemudian thickeners itu bahan pengembang gitu ya, yang bikin jadi kelihatan besar gitu ya, atau jadi berisi gitu ya. Kemudian ada bahan tambahan makanan lain yang memberikan rasa tertentu. Ada emulsifiers ya, yang membuat bahan-bahan dalam bahan dasarnya itu kemudian bercampur ya, merata, emulsifiers ya. Jadi bahan makanan yang kita makan ya, yang kita konsumsi itu harusnya, kalau teman-teman benar-benar ingin makan makanan yang sehat, itu harusnya tidak mengandung banyak bahan tambahan makanan. Kalau dilihat dari bentuknya harus sama dengan bentuk asli gitu ya. Misalnya kalau yang suka makan sayur dan buah ya masih kelihatan itu daging buahnya misalnya gitu ya, kulit buahnya itu seperti apa. Kalau dia makanan hewani misalnya, masih ada tuh kalau dia daging misalnya ada serat-seratnya gitu ya. Sementara kalau sudah diolah, biasanya dia akan diberikan bahan tambahan makanan. Nah, ini kalau istilahnya ahli gizi ya, atau dokter-dokter yang dietitian gitu ya, profesional kesehatan berkaitan dengan makanan, itu mereka bilang ini sebenarnya bukan makanan, ini jualan. Nggak, jadi barang jualan itu beda dengan makanan. Kalau jualan itu dia menciptakan itu pembelinya. Pembelinya itu diciptakan. Pembelinya tadinya tidak ada, tapi kemudian dibuat sedemikian hingga dia menjadi viral ya, viral ya. Jadi disukai banyak orang gitu ya. Kemudian bahannya itu sesungguhnya bukan bahan yang makanan yang asli seringkali gitu ya. Nah, biasanya kalau orang yang berdagang itu mereka menjual, itu ada dua hal yang paling sering mereka jual. Yang pertama itu ketakutan. Orang-orang itu paling mudah menjual ketakutan yang pertama. Kemudian yang kedua yang dijual itu adalah keserakahan. Nah, biasanya tuh kalau ada diskon-diskon gitu ya, kita suka ya lihat ya, oh ini lagi diskon nih, beli karena ada lagi diskon jadi nambah belanjanya misalnya gitu. Ya, nah itu kita perlu hati-hati terutama dalam hal makanan ya. Baik, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Oke, masih ada. Nah, ini ada beberapa ya kalau teman-teman sudah masuk ke video apa namanya? Sosial media. Ini ada contoh video yang diambil dari YouTube ya, dari YouTube yang direkam di lab school. Saya waktu itu rekaman itu di lab school sama guru lab school, salah satu guru lab school ya, diskusi tentang makanan atau gizi anak-anak sekolah. Lalu Bun, apakah ada perbedaannya antara anak-anak yang mengonsumsi makanan yang kurang gizinya dengan anak-anak yang cukup? Apakah dari segi aktivitasnya atau dari segi pertumbuhannya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan? Ya, tentu saja ya kalau misalkan anak yang kekurangan zat gizi, kalau di Indonesia ini kita menyebutkan ada double burden, ada beban ganda masalah gizi di Indonesia. Ada gizi kurang, ada gizi lebih. Jadi pada saat yang sama di negara kita ini banyak orang yang anak-anak ya yang misalnya mengalami stunting, mungkin pernah dengar ya, gangguan pertumbuhan ya, gagal tumbuh tidak cukup tingginya dibandingkan dengan kemudian ada anak yang kurus, wasting, ada anak yang gizi buruk misalnya ya, gizi kurang, kemudian makin lama nanti dia akan jatuh ke
situasi gizi buruk. Itu contoh yang tadi juga termasuk anemia, Ya, betul. kekurangan yodium, misalnya gondok, misalnya penyakit buruk. Nah, itu adalah contoh untuk permasalahan karena gizi kurang. Tetapi di sisi yang lain, ada permasalahan gizi lebih. Nah, ternyata Kelebihan gizi ya tidak bagus itu juga tidak bagus. Jadi setiap hari dia kelebihan. Nah, penumpukan itu mengakibatkan obesitas. Betul. Teman-teman mungkin pernah lihat ya di media ya, ada anak yang berat badannya luar biasa sehingga dia pasti akan kesulitan bergerak. Di sisi yang lain, permasalahan penyakit penyerta jadinya ikut-ikutan tuh menumpang pada situasi status gizi yang tidak baik. Makanya dapat diambil kesimpulan bahwa kita kalau makan secukupnya saja, teman-teman ya. Makanya jangan banyak-banyak, terus juga jangan sedikit banget. Jadi secukupnya saja sesuai dengan porsi dan gizinya. Seimbang. Topik yang akan dibahas ya, ini beberapa topik yang akan kita bahas tadi sudah tergambar ya, tentang kesehatan dan gizi seimbang. Kemudian setelah ujian tengah semester kita akan masuk ke sesi-sesi yang membahas tentang pengelolaan UKS, gitu ya. Nah, konten yang kita bahas sekitar ini, diantaranya tadi kita sudah diskusi tentang mengenali cuaca hati ya, atau suasana hati. Nah, jadi ternyata emosi ya atau perasaan itu dia akan sangat mempengaruhi, terutama proses kognitif kita ya, proses berpikir kita gitu ya. Jadi diupayakan supaya ketika kita akan belajar itu siapkan mental kita, gitu ya. Ketika kita mentalnya sedang siap belajar, maka kita ya harapannya mendapatkan pencerahan gitu ya. Oh iya, tadi saya lupa nih. Harusnya tuh kita setiap sesi kita mulai dengan basmalah, terus ini baca Quran biasanya tuh. Tadi saya lupa karena terlalu bersemangat ya. Nanti mungkin di akhir sesi boleh ada yang bacakan Al-Quran ya untuk menutup sesi kita. Nah, jadi nanti itu juga akan kita biasakan pada sesi yang berikutnya ya, teman-teman, ketika nanti kita akan diskusi dan presentasi, dimulai dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Ya. Kemudian aktivitas fisik ya, tadi dicontohkan dengan jalan kaki. Ya, jadi makan itu harus seimbang dengan expenditure. Jadi intake-nya, masukannya sesuai dengan yang keluar. Energi yang kita keluarkan sama dengan energi yang kita masukkan ya. Kemudian pada situasi tertentu itu aktivitas fisik itu menjadi mutlak untuk penyerapan zat gizi tertentu. Ya, contoh kalau teman-teman ingin tinggi misalnya ya, adik-adik kita itu seringkali kalau saya masuk ke anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya, biasanya mereka curhat tentang tinggi badannya gitu ya. Masih mau tinggi, sudah melakukan ini itu gitu ya, tapi kok tidak bisa tinggi. Nah, ini mungkin bisa berkaitan dengan bukan hanya kebiasaan makan, aktivitas fisik, tapi juga kapan mereka intervensinya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah lihat video-video atau postingan-postingan ya, potongan-potongan yang ada di TikTok dan lainnya itu akan banyak dibahas bahwa menarche dan mimpi basah ya, atau haid dan mimpi basah pada laki-laki dan perempuan yang pertama kali itu adalah tanda akhir pubertas. Sementara percepatan pertumbuhan tinggi badan itu tanda awal pubertas. Jadi kalau mau intervensi mau tinggi itu harusnya sejak awal. Jangan nunggu haid, jangan nunggu datang mimpi basah. Karena kalau sudah dapat itu jadi waktunya sempit, waktunya sudah sangat terbatas. Nah, saya dulu belajar hal seperti ini ketika saya sudah kapan dulu ya, S2 gitu ya. Jadi sudah lewat masanya saya baru tahu. Maka kemudian saya berupaya sekuat tenaga supaya adik-adik saya gitu ya, murid-murid saya itu bisa tahu sejak dini gitu supaya mereka itu jangan terlambat ya memberikan intervensi ya, terutama gizi dan kesehatan. Gitu ya. Walaupun tentu semua yang kita lakukan ya itu akan berdampak ya, akan ada dampaknya pada fase kehidupan yang berikutnya gitu ya. Apalagi kita yang perempuan ya, kita kebanyakan nih kayaknya mahasiswanya perempuan ya.
Itu menjadi sangat relatif lebih kompleks ya dibandingkan yang laki-laki. Gitu ya, karena sistem hormonal kita kan berbeda ya. Siklus perempuan itu bulanan, jadi agak lambat. Kalau dibandingkan dengan laki-laki itu siklusnya tuh seminggu bisa 2 kali. Ya, jadi sekitar 3 hari siklus laki-laki. Makanya pola berpikirnya berbeda gitu ya, cara komunikasinya berbeda gitu ya, strategi belajarnya berbeda gitu ya. Jadi kita mungkin nanti kita akan banyak membahas tentang situasi-situasi terutama yang kontekstual ya. Supaya bisa menang banyak, saya rasa teman-teman kita perlu mempelajari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita ya, diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, supaya kita bisa langsung mendapatkan kemanfaatan yang bisa kita langsung terapkan ya dalam kehidupan kita. Gitu ya kira-kira. Jadi jangan sampai kita belajar di sesi-sesi kita ini ya, mata kuliah saya terutama hanya sekedar karena saya mau ikut kuliah ini sudah ada di KRS gitu kan, sudah ada di kurikulum, lalu nanti dapat nilai yang bagus, kemudian riset, kemudian lulus, kemudian kerja, bukan. Jadi tidak perlu menunggu hal yang itu, kita bisa lakukan kebaikan sejak sekarang gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan sosial media. Nah, ini hal yang juga sangat berpengaruh ya terhadap situasi kesehatan kita ya secara umum, karena kalau kita banyak pegang sosial media, berarti kita akan sedikit beraktivitas fisik, gitu ya. Kemudian lebih jauh lagi, sosial media ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir, cara belajar, gitu ya. Mindset sangat terpengaruh. Nah, hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa adik-adik kita, ya, keponakan kita, ya, anak-anak kita, itu kemudian mengalami menstruasi dan mimpi basah pertama kali itu semakin cepat. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kelas 3, kelas 4 itu mereka sudah sebagian besar mengalaminya. Bahkan ada yang dimulai dari SD kelas 2. Artinya mereka baru berusia sekitar 8 tahun. Sudah selesai pubernya. Jadi sudah menstruasi atau menas gitu ya. Nah, ini hal yang sangat berkaitan dengan perilaku sosial media mereka gitu ya terutama. Jadi gadget ya. Gadget itu sangat mempengaruhi karena apa yang ditonton itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Kemudian aditif dan adiktif tadi kita sudah sempat bahas ya, bahan-bahan yang bersifat aditif, kemudian menjadi bahan tambahan makanan yang bisa berdampak pada tubuh kita karena biasanya itu dia bahan tambahan makanan yang terutama yang artifisial ya, yang kimiawi yang buatan gitu ya, bukan bahan yang alami. Nah, itu lebih berbahaya tentunya. Sementara hal yang adiktif itu adalah bahan-bahan yang mengakibatkan kecanduan. Nah, ini juga tentu memiliki bahayanya tersendiri. Kemudian tadi kita sudah sempat bahas juga aspek sosial dan aspek religius ya, bagaimana bukan hanya fisik dan biologis gitu ya, dan bukan cuma mental atau psikologis, tapi juga ada aspek-aspek lain yang juga mempengaruhi kesehatan. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin nanti dibagiin sama penanggung jawabnya kali ya, Bu. Ya, baik teman-teman. Jadi disilakan ya, nanti saya membebaskan teman-teman membagi kelompoknya. Kemudian kita akan membahas materi-materi yang sudah dituangkan ya di dalam RPS ini. Kemudian untuk penugasan akan dilaksanakan secara pribadi. Ya, jadi individual. Sebentar. Jadi saya akan menyesuaikan saja. Kemudian nanti setiap kali perkuliahan kita akan menggunakan link yang sama, ya, menggunakan link Zoom yang sama. Nah, kalau diperlukan nanti perkuliahan yang offline, silakan disampaikan kepada saya, gitu ya. Kita bisa janjian untuk bisa ketemuan di kampus. Baik, kalau tidak ada berarti, ya silakan. Bu, untuk absen bagaimana, Bu?
absen, tadi itu saya sudah saya sudah tandai hadir semua di Edlink-nya. Ya, jadi saya absen manual, kemudian saya tandai hadir semua. Di sini ternyata kan ada beberapa yang kelihatannya mungkin tidak hadir ya. Nanti kalau ada yang tidak hadir, tolong disampaikan kepada saya, gitu ya. Tapi kalau misalnya pun teman-teman ada yang tidak hadir tapi mengerjakan tugas, maka itu menjadi buat saya sih tidak ada masalah ya. Yang penting teman-teman bisa menangkap apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, saya menggunakan link yang sama itu supaya saya bisa record, kemudian saya bisa sampaikan ke teman-teman rekaman perkuliahannya. Jadi siapapun yang tidak hadir sebenarnya dia masih bisa nonton ulang sesi-sesi perkuliahan kita gitu. Itu kelebihannya kalau kita kuliahnya daring gitu teman-teman. Jadi tujuan saya itu memfasilitasi supaya tidak ada yang ketinggalan materi diskusi gitu. Begitu ya Malika? Iya, baik, Bu. Oke. Kalau RPS-nya bagaimana, Bu? RPS-nya di Edlink saya masih kosong, Bu. Oh, belum ada. Baik, nanti saya kirimkan melalui koordinator kelas ya. Baik, Bu. Baik, nanti tinggal di-share saja. Sore ini akan segera di-share ya. Baik, ada lagi teman-teman? Ibu mau tanya Silakan. tugasnya itu diupload di sosial media aja atau ke admin juga, Bu? Di sosial media saja. Ya, jadi kalau yang di Edlink boleh dikasih seperti kemarin itu screenshot-nya. Itu saya lihat teman-teman ada yang masukin screenshot sampai beberapa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi buat memastikan silakan ditulis di-upload juga di Edlink, tapi di sosial media saja saya rasa sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Rasani ya. Ada lagi teman-teman? Nah, teman-teman nanti untuk setiap sesi perkuliahan kan teman-teman presentasi tuh. Nah, materi presentasinya boleh dibikin reels gitu ya. Kalau di Instagram bisa dibuatkan materinya dibuat reels, boleh potongan-potongannya gitu ya, bikin biar ada clue-nya atau bikin teman-temannya penasaran gitu. Ya, jadi supaya kita mau mau menyaingi konten-konten busuk gitu ya, konten-konten buruk yang ada di sosial media, kita kita imbangi dengan konten-konten perkuliahan, konten-konten pembelajaran di situ. Dan teman-teman boleh saling memberikan komentar di situ ya, like, share, komen gitu ya. Jadi boleh menggunakan sosial media itu sebagai pemanasan sebelum diskusi sesungguhnya di kelas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang dapat nih sesi pertama nanti mau diskusinya tentang apa, nah udah dikasih tuh potongan-potongan materi diskusinya di sosial medianya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Ismi. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, kita tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya teman-teman. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.